Kembali bersama kami di Gocek bareng Bro Marco, dan seperti yang kita tahu ini lagi hangat-hangatnya perayaan juara hat-trick Persib Bandung menjuarai Liga Domestik Super League of course ya tentunya. Ini setelah kemenangan ini Marco, yang menjadi pembahasan hangat di media sosial dan juga di masyarakat umum adalah bagaimana perayaan ini berlangsung amat sangat meriah. Kemudian yang kedua, mundurnya sang pelatih kepala. Betul sekali. Warnanya udah sama nih, biru-biru. Ya, benar. saya Persib Bandung. Kita belum pernah membahas Persib setelah mereka juara ya. Jadi kita pertama-tama kita ucapkan selamat dulu kepada Bobotoh, kepada Persib Bandung. Luar biasa. Kalian hebat, hat-trick untuk sebagai tim pertama di Indonesia yang berhasil hat-trick berturut-turut ya. 2023, 2024, 2026. Jadi ini adalah tim pertama yang berhasil meraih hat-trick berturut-turut di Liga Indonesia dan sah 5 bintang saat ini Persib Bandung. Dan cuman ya itu tadi, perayaannya luar biasa kemarin, banyak kejadian. Yang pertama pasti kita akan berbicara mengenai bagaimana animo atau antusiasme Bobotoh ya, masyarakat Jabar. Kita lihat kemarin banyak sekali yang tumpah ruah ke jalan, tapi walaupun memang ada beberapa yang harus dievaluasi terkait dengan rute mungkin dan juga cara penanganan paradenya yang membuat ya, termasuk Boyan Hodak juga kemarin sempat mencak-mencak karena kesiram air. Terus ada yang hilang handphone juga, ada yang mau diambil kacamatanya di depan mata, coba mau diambil dari kepala, lagi dipakai coba. Betul. Jadi ya kita harus belajar banyak lah, maksudnya dalam artian bahwa euforia itu memang oke, bahwa ini bukan kemenangan, atau ini adalah kemenangan yang spesial, gelar yang spesial karena 3 kali beruntun, tapi euforianya ya mungkin harus belajar lebih dewasa lah, karena memang kalau terlalu berlebihan akhirnya bisa merugikan orang lain. Dan sekali lagi selamat buat Persib Bandung. Namun kita akan berbicara mengenai masa depan Persib Bandung, karena ada kabar terbaru yang memang membuat orang terkejut ya, karena tidak menyangka bahwa Boyan Hodak, pelatih yang membawa Persib 3 kali juara berturut-turut, akhirnya memilih mundur dari jabatan kursi pelatih. Oke, apakah mundurnya Boyan Hodak ini memang sudah direncanakan sebelumnya, atau memang ada hal-hal yang terjadi dan mempengaruhi keputusan nih saat ini? Iya. Boyan Hodak kan sebenarnya sebelum ada pernyataan resmi dari manajemen kemarin, ketika jelang pekan-pekan terakhir dari Liga Super, ada rumornya, udah ada rumor bahwa Boyan Hodak belum memperpanjang kontrak karena dia harusnya berakhir bulan Mei ini, tapi belum ada perpanjangan kontrak. Dan udah mulai agak sempat ada rumor-rumor yang mengatakan bahwa Boyan Hodak pengen tanda tangan, tapi dia meminta banyak hal, termasuk tempat latihan dan segala macam. Intinya bukan masalah harga, tapi masalah akomodasi atau infrastruktur Persib Bandung. Dia ingin membawa Persib lebih maju ke depannya, tapi itu rumor-rumor yang berkembang ya. Namun akhirnya setelah parade atau pesta juara dari Persib Bandung, akhirnya diketahui bahwa Boyan Hodak memilih untuk mundur dari jabatan pelatih. Nah, tapi kita sebelum berbicara ke sana, kita lihat dulu bagaimana sebenarnya Boyan Hodak ini, sejarahnya perjalanan Boyan Hodak. Jadi sebenarnya Boyan Hodak boleh dikatakan pelatih yang cukup punya tangan midas lah, punya tangan yang menghasilkan emas di Asia Tenggara. Kita lihat di Phnom Penh Crown 2011 dia berhasil membawa juara di Liga Kamboja ya. Sementara di Kelantan juga Malaysia Super League 2012 dia juga membawa tim ini juara. Terus ada Johor Darul Ta'zim juga menjadi juara Malaysia Super League. Tapi prestasi terbaiknya memang ada di Persib Bandung, karena dia bisa membawa 3 kali berturut-turut, dan ini merupakan prestasi yang belum ada tandingannya sampai saat ini. Betul. Dia mengawali 2023, 2024, 2025, lalu 2025, 2026. Dan menarik sebenarnya, peralihan dari 2024 ke 2025, dia kehilangan hampir setengah squad with the winning timnya. Beberapa Ciro Alves dan segala macam pindah ke klub lain. Dan orang sempat meragukan bagaimana Boyan Hodak bisa back-to-back juara dengan komposisi yang sangat baru. Tapi akhirnya Boyan Hodak bisa menjawab itu. Walaupun di awal-awal musim sempat ketinggalan, di pertengahan musim mulai naik, grafiknya lebih membaik, mental pemainnya lebih baik, lalu pertahanannya cukup baik sebagai tim yang dengan kebobolan paling sedikit, walaupun jumlah golnya tidak banyak, tapi akhirnya bisa meraih gelar juara. Ya, kalau melihat sejarahnya di Asia, tentunya apa yang diraih di Persib Bandung ini bukan hal yang surprise banget mungkin ya Marco ya, karena dari culture sepak bola dan juga lain sebagainya mungkin sudah punya banyak pengalaman. Betul, dia sudah punya banyak pengalaman di Asia Tenggara, sepak bola Asia Tenggara. Tapi apapun itu Mai, 3 kali juara, tripit atau hat-trick berturut-turut itu prestasi yang memang akan sulit untuk ditanding oleh pelatih-pelatih lain. Belum tentu mungkin musim depan pasti nggak ada yang bisa tripit ya, karena kan harus mulai dari 1 lagi kan, 3 berturut-turut.
pasti 3 tahun ke depan kita akan menunggu apakah ada tim atau pelatih yang mampu melakukan ini. Namun yang jadi ini sebenarnya kan pertanyaan kemarin kan kemana Bojan Hodak akan membawa Persib. Banyak yang berpikir bahwa oke setelah meraih 3 gelar dia akan berpikir untuk Asia, level Asia. Namun ternyata memutuskan untuk mundur. Betul sekali. Jadi sudah ada pelatih pengganti atau calon pelatih pengganti, Marco? Sudah ada pelatih yang ditunjuk untuk menggantikan Bojan Hodak. Namun kita harus tahu dulu nih alasannya sebenarnya kenapa. Karena banyak rumor juga. Tadi saya sempat udah baca nih ya. Maksudnya baru aja diumumkan Bojan Hodak oleh Umum Mukhtar bahwa akan lengser dari pelatih. Udah ada nih gambar road to Jakarta gitu loh. Jadi gambar Bojan Hodak di media sosial perjalanan menuju Jakarta. Jadi banyak rumor yang berkembang, tapi memang menurut manajemen alasannya sebenarnya adalah masalah kesehatan. Jadi ada selama ini ternyata ada masalah kesehatan yang harus membutuhkan perhatian khusus dari Bojan Hodak untuk tahun ini dan juga terkait dengan untuk mendampingi anak yang sedang kuliah. Jadi dua alasan itu, alasan keluarga dan kesehatan yang membuat Bojan Hodak akhirnya mundur dari jabatan pelatih dan bukan out dari Persib, tetap di Persib Bandung tapi sebagai penasihat tim. Ini adalah jabatan atau peran yang diberikan oleh manajemen kepada Bojan Hodak agar tidak lepas dari Persib Bandung. Jadi dia paling tidak masih memberikan sumbangsih lah, walaupun jabatan sebagai penasihat ini sebenarnya bukan sosok yang sentral dalam sebuah kemajuan tim ya. Karena tapi pendapatnya akan menjadi penting begitu ya ketika dibutuhkan. Dan yang pasti dia masih dalam keluarga Persib Bandung. Itu sebenarnya yang menjadi tujuan dari manajemen. Nah, kalau kita lihat kenapa Bojan Hodak ini memang layak mendapat apresiasi atau perhatian lebih. Ini adalah deretan pelatih-pelatih terbaik di Indonesia yang pernah ada. Ada Rahmat Darmawan. Kalau kita lihat di sini Rahmat Darmawan ini adalah pelatih yang membawa Persipura untuk pertama kali juara Liga Indonesia itu 2005 dan menjadi pelatih yang mampu menghadirkan double winner. Dia menghasilkan dia juga maksud kami dia di 2 klub berbeda dia membawa klub itu juara bersama Persipura dan juga Sriwijaya. Dia pindah ke Sriwijaya 2007, langsung membawa Sriwijaya juara Liga Indonesia dan membawa Sriwijaya Copa Indonesia juara juga, jadi double winners. Lalu ada Jackson F. Thiago, ini adalah mantan pemain juga, pelatih asal Brazil yang mampu membawa Persipura Jayapura juara 3 kali, tapi tidak beruntun. Berbeda dengan Bojan Hodak. Dia membawa 3 kali tapi tidak beruntun, 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2013. Lalu ada Stefano Kogura atau Teko, ini juga menghasilkan atau meraih 3 gelar bersama Persija Jakarta tahun 2018 lalu pindah ke Bali United. Dia membawa Bali United juara 2 kali 2020 dan 2021. Ini adalah back to back dan 3 gelar, tapi tidak ada yang bisa menyaingi Bojan Hodak yang 3 kali secara beruntun. Jadi 3 musim secara beruntun itu memang belum ada yang bisa mengimbangi Bojan Hodak. Dan ini memang layak diapresiasi dan boleh dikatakan masuk dalam deretan pelatih-pelatih yang terbaik yang ada di Liga Indonesia. Nah, terkait dengan yang dikatakan oleh Mai tadi, ada pelatih baru yang ditunjuk, manajemen Persib bergerak cepat, mereka menunjuk Igor Tolik. Nah ini siapa Igor Tolik? Ini adalah mantan asisten dari Bojan Hodak. Dia tahun 2004 masuk ke Persib menjadi asisten pelatih sampai 2025 dan dari Kroasia juga, jadi artinya dia sudah mengenal betul karakter dan tipikal permainan Persib Bandung dan dia beberapa kali juga memimpin Persib Bandung dari pinggir lapangan saat Bojan Hodak tidak bisa ikut ambil bagian karena mungkin akumulasi kartu atau memang ada keperluan. Dan ini adalah rekam jejak dari Igor Tolik saat menggantikan Bojan Hodak. Dia di Januari 2025 Persib versus PSM, mereka menang 1-0. Lalu saat Madura United juga mereka kalah 0-2 saat bertandang ke Madura United. Ini musim Desember 2025, berarti musim yang baru sekarang 2025-2026, lalu Februari 2026 Persib lawan Madura dia menang besar 5-0 dan terakhir Mei kemarin baru sekali pekan ke-33 PSM versus Persib 0-1 mereka menang tanpa Bojan Hodak. Artinya apa? Artinya Igor Tolik ini sudah benar-benar paling tidak dia sudah memahami sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh para pemain Persib Bandung dan dia sudah memahami seperti apa karakter permainan Persib bersama Bojan Hodak dan itu tinggal melanjutkan saja. Namun memang ada fakta yang memang cukup membuat para bobotoh mungkin agak ragu ya. Karena apa? Karena memang setiap dari paling tidak selama Liga 1 ya, itu pelatih yang membawa sebuah tim juara lalu pindah ke tim lain, dia tuh nggak juara. Dia jarang juara, hampir tidak pelatih tim yang sudah juara terus berganti pelatih dia tidak akan juara. Persija Jakarta saat ditinggal Teko dia pindah ke Bali United
Persija tidak back to back. Familiar, Marco. Betul. Lalu begitu juga dengan Bali United, saat ditinggal Teko pindah ke Barito juga nggak juara juga. Jadi ya ini menjadi ya fun fact aja sih sebenarnya, walaupun ini nggak secara empiris ya berlaku seperti itu, tapi bagaimanapun menggantikan Boyan Hodak dengan asistennya tidak secara otomatis membuat Persib akan sama seperti saat ditangani Boyan Hodak. Tapi setidaknya tidak dimulai dari nol. Betul, ya kan. Sudah punya basic-basic, bahkan sudah punya pengalaman. Betul sekali, Mai. Yang cukup baik begitu ya kalau dari pemaparan yang Marco berikan tadi. Ya, betul sekali. Dan ini memang mungkin jadi alasan dari Persib Bandung atau manajemen untuk langsung menunjuk Igor Tolik sebagai pelatih dan tidak mencari pelatih-pelatih lain, Mai. Wise choice. Yes. Oke. Ini aja untuk hari ini, Marco. Ya, betul. Ada fakta menarik lainnya mungkin? Iya, kita sih berharap musim depan akan lebih kompetitif. Karena walaupun sebenarnya akan lebih kompetitif saat ada Bojan Hodak, karena orang pasti ingin mengamatahkan rekornya dia. Tapi tidak apa-apa, Persib saat ini sudah hat-trick dan kompetisi musim ini sangat ketat, artinya musim depan ini akan lebih ketat lagi, di mana ada Persija Jakarta juga yang mengejar juara, masih ada juga tim-tim lain, Borneo FC juga tentu tidak mau kalah juga, dan kita akan lebih seru untuk melihat kompetisi Liga Indonesia musim depan. Oke, terima kasih banyak Marco untuk gocekannya hari ini. Sama-sama, Mai. Dan tentunya kita masih punya informasi olahraga menarik lainnya, tetap bersama kami di Antv Sport. Thank you.